Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Pengantar Teknik Lingkungan. Pada video yang kedua, kita akan lanjutkan masih dalam pertemuan pengantar teknik lingkungan tentang sistem penyediaan air bersih yang pertama. Bagian yang kedua, kita akan bahas tentang waterborne disease, yaitu air yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Namun sebelum kita bahas itu, saya akan menunjukkan suatu diagram yang menunjukkan bahwa air memiliki kemampuan untuk memurnikan dirinya sendiri. Self-purification. Jadi begitu limbah masuk, kemudian kualitasnya akan turun. Diperlihatkan oleh grafik yang berwarna hitam dan merah. Kualitas air sungai tersebut akan turun, kemudian menunjukkan terjadinya berbagai macam pencemaran yang ada. Namun, seiring berjalannya waktu, kualitas sungai terus naik yang berwarna hitam, ditandai oleh dissolved oxygen, yaitu kandungan oksigen yang terlarut dalam air yang menunjukkan terhadap kualitas dari air tersebut. Namun menjadi problem adalah untuk kondisi pada beberapa waktu yang lalu, pada saat pertumbuhan penduduk tidak terlalu besar seperti saat ini, kondisi self-purification sangat mungkin dilakukan. Sangat mungkin terjadi. Artinya ada limbah yang masuk pada saat tertentu akan kembali kepada kondisi yang normal. Namun kondisi saat ini hanya menjadi lebih berat. Karena apa? Pada saat membutuhkan waktu untuk memurnikan dirinya kembali, tapi pada saat itu juga sampah atau limbah masuk kembali ke sungai tersebut. Sehingga kandungan dissolved oksigen akan turun kembali, kemudian dia naik pelan-pelan, dan masuk lagi limbah yang baru, akan turun lagi, dan seterusnya. Jadi tidak memiliki waktu untuk memurnikan dirinya sendiri. Nah, bagaimana mungkin aku bisa sehat? Kira-kira begitu ya. Karena setiap hari menerima limbah yang masuk ke dalam badan air. Peran air dalam menularkan penyakit dapat dibagi menjadi 4 bagian utama. Air sebagai penyebar mikroba patogen. Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Jumlah air juga akan memberi pengaruh terhadap kesehatan manusia. Jumlah air bersih yang tersedia tidak mencukupi sehingga orang tidak dapat membersihkan dirinya dengan baik. Air juga sebagai sarang hospes sementara dari berbagai macam penyakit. Kita akan lihat satu persatu air sebagai penyebar mikroba atau disebut sebagai waterborne disease. Penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba penyebab penyakit tersebut masuk ke dalam sumber air yang dipergunakan oleh masyarakat. Jenis mikroba penyebar berbagai macam penyakit ini mulai dari virus, bakteri, protozoa, metozoa, dan seterusnya. Tabel ini menunjukkan berbagai macam jenis virus. Misalnya rotavirus, penyakit yang dimunculkan adalah diare. Bakteri ada Vibrio cholerae, penyakitnya adalah kolera. Protozoa, Entamoeba histolytica, disentri yang disebabkan oleh amoeba, begitu juga dengan metazoa. Ini adalah list yang berbagai macam virus, bakteri, protozoa, atau metazoa yang menimbulkan berbagai macam penyakit pada manusia. Beberapa slide kemudian akan menunjukkan beberapa penjelasan terkait dengan misalnya kolera, berbagai macam penjelasan yang ada di sana. Kemudian kolera klasik juga menunjukkan berbagai macam kasus yang pernah terjadi sehingga memunculkan nama kolera ini menjadi mendunia.
sampai ditemukan mikroba penyebab penyakit tersebut oleh Pasteur, dan ternyata wabah ini sudah sempat mendunia. Kemudian ada tipus abdominalis, kemudian ada tipoid Mary, dan beberapa penyakit lainnya yang ada. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti bisa membaca secara detail terkait dengan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh air tersebut. Hepatitis, polio, disentri, dan seterusnya. Pada bagian kedua, kita akan lanjutkan air sebagai sarang insekta penyebar penyakit. Air berperan sebagai sarang insekta yang dapat menyebabkan penyakit. Insekta ya vektor penyakit. Vektor penyakit mengandung penyebab penyakit, dapat berubah bentuk, berubah fase, pertumbuhan ataupun bertambah banyak, atau tidak mengalami perubahan apa-apa. Vektor tersebut dapat menderita penyakit karenanya maupun tidak. Jadi pembawanya dapat menderita karena penyakit tadi maupun tidak. Pada umumnya adalah nyamuk dari berbagai suku. Misalnya kita akan lihat pada tabel berikut. Beberapa penyakit bawaan dari nyamuk. Ya. Yang paling sering kita dengar adalah demam berdarah. Ya. Aedes aegypti, kemudian penyakitnya demam, dengue, kemudian agennya adalah virus dari dengue tersebut. Ini sering sekali terjadi terutama di negara-negara tropis. Ya. Kemudian ada penyakit yang lain, ada filariasis atau biasa kita kenal dengan penyakit kaki gajah. Salah satunya juga penyebabnya karena cacing bulat yang kecil, disebut dengan filaria. Nah, larva cacing ini memperlihatkan periodizitas nokturna secara periodik keluar ke dalam peredaran darah di malam hari antara jam 20 sampai jam 2 pagi. Jika penderita kaki gajah ini digigit oleh nyamuk pada jam tersebut, maka mikrofilaria ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk dan siap untuk menyebarkan ke manusia yang lainnya. Ini adalah gambaran terkait dengan filariasis. Gejala-gejalanya alergi, demam, dan seterusnya. Nah, teman-teman silakan untuk mempelajari materi terkait ini di file PDF yang sudah dikirimkan. Demam berdarah, seperti yang kita sudah jelaskan tadi, berarti juga disebabkan oleh nyamuk. Bagaimana menanggulanginya? Pengendalian populasi vektornya dengan 3M. Mudah-mudahan masih mengingat ya. Kemudian juga ada malaria, penyakit yang sudah sangat merakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu ya. Gejalanya berganti-ganti, ada perasaan panas dingin disebabkan panas yang tinggi dan terdiri dari 3 gejala. Menggigil, panas, dan berkeringat. Peran serta masyarakat untuk mencegah penyebaran dan mencegah terjadinya sarang nyamuk juga sangat diperlukan. Itu adalah terkait dengan sumber air. Yang kedua terkait dengan vektor penyakit. Bagian yang ketiga, kita akan lihat waterborne disease ini juga ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya ketersediaan air. Kurangnya air bersih, khususnya untuk menjaga kebersihan diri, dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Yang utamanya akan menyerang kulit dan mata. Diperparah lagi jika kondisi masyarakat dengan keadaan gizi yang rendah, seperti kekurangan vitamin A, B, dan C. Biasanya penyakit trakoma yang menyerang mata dan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri. Jadi saat air tersedia, kita harus rajin-rajin untuk membersihkan diri. Jangan malas untuk mandi. Trakoma, penyakit yang menyerang selaput lendir dan selaput bening mata. Disebabkan oleh virus loh. Virus trakoma namanya. Pada tahap awal hampir tidak ada keluhan. Tetapi lama-kelamaan jika tidak diobati dapat meninggalkan cacat hingga kebutaan.
Penularan secara langsung dari mata penderita ke mata orang lain melalui tangan atau sapu tangan. Diperparah dengan kondisi masyarakat yang tidak higienis dan kondisi gizi yang rendah atau gizi yang buruk. Dapat ditangani dengan antibiotik. Skebis, ini penyakit kulit, ya, memiliki nama keren kudis. Gejalanya gatal disebabkan oleh Sarcoptes scabies yang masuk ke dalam kulit, memakan jaringan kulit dan menaruh telur-telurnya di dalam kulit. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 4-8 hari dan nimpanya menjadi dewasa dalam waktu 2 minggu. Karena gatalnya, penderita harus menggaruk kulitnya sehingga menimbulkan infeksi lain. Umumnya terdapat pada daerah kumuh dan yang tidak saniter, yang tidak memiliki tingkat sanitasi yang baik. Penularannya langsung melalui pakaian, diperparah dengan kondisi sanitasi yang buruk. Yang keempat adalah penyakit hospes, sementara ada di air. Ada 2 penyakit, yaitu schistosomiasis dan penyakit dracontiasis atau cyclops. Apa itu ya? Nanti kita akan bahas di dalam materi selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa mencari tahu apa ya yang dimaksud dengan schistosomiasis dan cyclops ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan untuk materi video yang kedua.